SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik Audio Video Elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugrah Prima Motor. Teknik Bodi Otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Shalom, selamat pagi. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Mari kita bangkit berdiri untuk memasuki ibadah Pentakosta pada saat ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hatinya bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari bersama kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Bindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirkan terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Dengan kasih dan pengampunannya, Ia akan mengampuni dan menebus kita dari kuasa dosa. Hal ini nyata di dalam firman-Nya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita sekalian. Mari bersama kita menyanggupi akan kehidupan baru seturut kehendak Tuhan. NKB 104, apinya berkobar dalam hatimu. Apinya berkobar dalam hatiku, ku bilang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku.
dalam hatiku. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa berkat-Mu. Di hari Pentakosta ini, kami boleh merasakan Engkau Tuhan mengasihi kami. Di hari Pentakosta ini kami boleh merasakan curahan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami, menerangi jalan kehidupan kami, membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu, menuntun kami ada dalam kesetiaan hingga pada kesudahannya. Dan saat ini Tuhan, bersama kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami yakin dalam kuasa curahan Roh Kudus, Engkau membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami mendengarkan pembacaan bagian-bagian dari Alkitab, memampukan kami merenungkan akan sabda-Mu dan mewujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Kami haturkan saudara-saudara kami yang hendak membaca bagian-bagian dari bacaan Alkitab. Kami haturkan hamba-Mu yang hendak melayankan firman. Kiranya Engkau memberkati bagaikan setiap pelayan liturgis di sepanjang ibadah ini satu persatu dalam kuasa hikmat yang dari Engkau. Dengan demikian Tuhan, kami boleh bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Jonggrangan ada dalam syukur, ada dalam kekuatan hikmat, ada dalam karya pembaharuan. Ketika dalam kerendahan hati kami menyadari keberadaan dalam kekurangan, karena kami yakin Engkau menyempurnakan kehidupan kami dari hari lepas hari. Untuk itu kami haturkan keberadaan kami di sepanjang ibadah kami, secara khusus di dalam pelayanan firman pada saat ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah mereka, seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Firman sebagai Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya.
Semua menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar dan menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Bacaan Alkitab kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-37 hingga 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Bersabdalah Tuhanku, tetap di dalam
hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu setiap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan, memahami kehidupan kita, pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita merasakan seperti apakah kehidupan ini kalau kita gambarkan? Ya, ada banyak penggambaran yang dipilih orang, tetapi salah satunya mungkin kita mengakui, kita merasakan, setidaknya juga dalam sebuah pujian ada, bahwa hidup ini ibarat sebuah pengembaraan. Ya, pengembaraan yang dilakukan oleh seorang musafir. Bagaikan musafir yang menelusuri jalan-jalan kehidupan ini. Kita gambarkan kehidupan kita ada kalanya tidak selalu lurus mulus di jalan yang lebar dan luas. Ada kalanya jalan yang sempit, jalan yang berkelok, jalan yang menanjak, atau jalan yang begitu curamnya. Inilah gambaran kehidupan itu. Kita berjumpa dalam beragam peristiwa. Kita berjumpa dalam peristiwa yang membahagiakan, di mana senyum kita begitu lebarnya, betapa manisnya kehidupan ini kita rasakan. Namun ada kalanya duka, air mata, kisah-kisah pilu dan menyedihkan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Ada kalanya kita merasakan memiliki bekal yang berlimpah, namun ada kalanya kita mengalami kekurangan, keterpurukan dalam perjalanan hidup ini. Ya, hidup ibarat sebuah pengembaraan, bagaikan musafir yang bisa saja mengalami kelelahan dalam mengembara di perjalanan kehidupan ini. Kelelahan secara fisik, kelelahan secara psikis, atau kelelahan secara spiritual. Bila kelelahan itu tidak diatasi dengan baik, tentu musafir ini tidak bisa atau bahkan tidak mampu melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dan tidak hanya di masa lalu, bahkan di masa kini, manusia ada di dalam beragam perkara yang menjadikan ia merasakan kelelahan kehidupan. Kelelahan yang beragam, apalagi di hari-hari ini ketika kita ada di antara pandemi COVID-19. Mari bersama Bapak, Ibu, dan Saudara kita meneliti diri kita sebelum kita meneliti orang lain. Mari kita cek satu persatu tanda-tanda kelelahan jiwa dalam hidup ini. Semoga saja tidak ada di antara kita. Yang pertama adalah ketika kita lelah secara fisik dan kemudian kita beristirahat dengan tidur, dan ternyata setelah tidur semalaman kita masih lelah, sebuah pertanyaan besar bagi kita. Harusnya istirahat, tidur, dan kita bangun bisa merasa kesegaran, namun ternyata masih juga lelah. Tentunya yang lelah adalah jiwa kita. Sekalipun tubuh kita mungkin sudah agak merasa segar. Untuk itulah tanda seringkali orang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Seringkali orang sudah merasa tidur tetapi tetap lelah. Untuk itulah berbahagialah mereka yang bisa beristirahat, bisa tidur dengan nyenyak, dan bangun dalam kesegaran. Yang kedua,
seringkali melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kelelahan jiwa menjadikan seseorang sepertinya hanya hidup untuk masa lalu, memikirkan masa lalu, takut untuk masa depan, melihat seakan-akan gambaran suram di masa depan, sehingga orang itu tidak menyukai momen pada saat ini, mengambil dalih, mengalihkan perhatian, bagaikan hidup terkungkung, terpuruk di masa yang lalu. Tentu bukan sebuah kebahagiaan. Yang ketiga adalah emosi yang berubah-ubah. Ketidakpuasan, kelelahan, ketidakpedulian dapat mempengaruhi emosi manusia. Sering marah, sering tersinggung, sekalipun hal yang sederhana, sering menangis sendiri, atau tertawa tanpa alasan adalah salah satu dan tentu bukan satu-satunya. Bagaimana kita melihat kelelahan jiwa itu ada? Kategori orang yang demikian ini seringkali mencari konflik, mengalihkan perhatiannya untuk bermasalah dengan orang lain, walaupun itu hanya sesuatu yang sederhana. Yang keempat, menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa menjadikan orang tidak mau membuka dirinya, termasuk terhadap kesedihan yang dialaminya. Adalah normal ketika manusia tidak hanya hidup dalam kebahagiaan. Maka tak hayal orang mengatakan, ketika kita masih menjadi manusia, seumur hidup kita bisa merasakan kesedihan, kita bisa merasakan kekurangan, kita bisa menangis, dan ketika diekspresikan dengan jujur, tentunya itu lebih melegakan. Tetapi yang letih jiwanya menutupi segala sesuatunya, dan ini semakin membuat jiwa itu tertekan. Yang kelima adalah keinginan bersembunyi dari orang lain, mengasingkan diri, dan ia menganggap perjumpaan dengan orang lain sangatlah mengganggu. Maka sebenarnya dirinya yang letih dan menjadikan kehidupan untuk dirinya saja yang mungkin itu membahagiakan, tetapi tentunya bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang keenam adalah berpikir negatif. Kelelahan jiwa memicu seseorang untuk berpikir negatif terhadap dirinya, dan tidak hanya untuk dirinya. Ia berpikir negatif untuk dirinya, untuk mereka yang ada di sekelilingnya, bahkan untuk kehidupannya. Untuk berpikir netral apalagi positif sangatlah jauh. Gambaran-gambaran kelelahan jiwa yang demikian ini, apakah ada dalam diri kita? Lelah sekalipun sudah istirahat semalaman, melamun atau melarikan diri dari kenyataan, emosi kita yang berubah-ubah, menutupi kesedihan kita, keinginan bersembunyi dari dunia ini, bahkan selalu berpikir negatif. Kalau ada, kita membutuhkan kekuatan untuk bisa menjadi sembuh, melanjutkan perjalanan bagaikan musafir yang harus melanjutkannya. Dan kelelahan jiwa ini ternyata tidak hanya ada di antara kehidupan kita di pandemi COVID-19, mungkin ada dalam perjalanan kehidupan manusia, dan ternyata juga ada dalam kehidupan dikala Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Bacaan Injil kita pada saat ini menuntun kita memahami ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Ia melihat suasana batin khalayak, mereka yang datang pada saat itu, mereka yang tampak lelah, mereka yang tampak letih dari berbagai macam keberadaan kehidupannya. Ya, secara politis masyarakat pada saat itu, mereka adalah orang-orang yang tertindas.
Dan di dalam kehidupan di bidang agama, mereka adalah orang-orang yang tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, yang kering, bahkan yang mengungkung kehidupan mereka. Juga di bidang yang lainnya, bisa jadi mereka tertekan dalam masalah ekonomi, di dalam masalah relasi, dalam berbagai kehidupan yang melelahkan. Melihat kelelahan jiwa yang demikian ini, melihat khalayak ramai yang merasakan kelelahan dalam kehidupannya, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran. Di dalam bacaan kita di Injil Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ini menuntun kita bagaimana Tuhan Yesus menggunakan simbolisasi air sebagaimana yang sering digunakan di dalam konsep perjanjian lama yang melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan di dalam pesta pondok daun, simbolisasi ini ada, simbolisasi pembersihan diwujudkan. Di pesta itu Tuhan Yesus memberikan makna baru terhadap air yang tidak hanya sebagai lambang penghilang dahaga saja, tapi bagaimana air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, manusia akan sirna dari muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Bila kita mencermati penggunaan simbolisasi air di dalam memahami konteks bacaan Injil Yohanes, kita melihat bagaimana kemudian gambaran ini menuntun kepada kita, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan sebagai air yang memberikan kehidupan. Bila kita mencermati dalam konsep perjanjian lama, di dalam Sakaria 14 ayat 8 dikatakan, air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Yehezkiel 47 ayat yang pertama menyatakan, air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan di bagian lain Injil Yohanes, Yohanes 2 ayat 21, air itu akan mengalir dari dalam dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Tuhan Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Gambaran air yang digambarkan sebagai Roh Kudus, karena memang pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus adalah sebuah janji yang hendak diberikan. Dan tentunya ini dimaknai bagaimana yang pertama, air yang cair mengisi ruang kosong dalam wadah. Apapun wadahnya, air akan mengikuti. Dan disinilah menemukan sebuah makna tentang karya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja seturut dengan wadahnya. Roh Kudus yang berkarya. Kalau kita memahami bacaan kita yang pertama, bagaimana Roh Kudus turun kepada 70 tua-tua di Israel pada saat itu. Tetapi ternyata dalam kuasa yang luar biasa ada 2 orang yang pada saat itu tidak berkumpul. Tetapi ternyata juga ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus pula. Sebuah kekuatan di mana kuasa Roh Kudus tidak hanya diberikan kepada mereka yang berkumpul, tapi kepada siapapun Tuhan berkehendak. Maka ketika ada 2 orang yang tidak berkumpul, Eldad dan Medad,
Tetapi mendapat curahan kuasa Roh Kudus, ada orang yang ingin mencegahnya. Tetapi Nabi Musa berkata, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Betapa kuasa itu ada di mana Tuhan berkehendak. Dan kuasa itu juga muncul ketika sebagaimana janjinya terpenuhi di hari Pentakosta, di dalam bacaan yang kedua. Bagaimana para murid dalam kuasa Roh Kudus, di mana kuasa itu menuntun para murid bisa berbahasa di mana tidak pernah ia atau mereka belajar bahasa asing itu. Xenoglosia adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada 12 murid pada saat itu. Mereka berbahasa bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari. Gambaran dalam bacaan kita, mereka bisa berbahasa dalam bahasa orang Parsia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan sebagainya. Dan apa yang mereka katakan? Semua orang dalam beragam bahasa, semua orang dalam beragam suku bangsa mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang memampukan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga dalam kuasa Roh Kudus. Bila kita mencermati di dalam 1 Korintus 12, ada beragam karunia yang Tuhan berikan. Karunia mengajar, karunia memimpin, karunia bernubuat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah air di sini bukanlah air yang diam, namun air yang dinamis. Kata Yunaninya adalah hudatos, yang berarti air yang mengalir dari dan di sebuah sungai. Ada dinamika, ada karya, ada gerak, ada pemulihan dari aliran air itu. Inilah ciri khas kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada semua umat manusia bagaikan aliran air. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan di hari ini bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita yang sudah merasakan kuasa Roh Kudus yang bersemayam dalam hati, diri, dan kehidupan kita, mari kembali kita merefleksikan curahan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita tidak haus lagi. Curahan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita disegarkan, kita dipulihkan dari perjalanan kehidupan kita. Dan sejenak hari ini, benarkah kita masih merasakan kelelahan jiwa kita? Kalau demikian adanya, mari kita buka hati dan pikiran kita. Mari kita rendahkan hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus bagaikan aliran airnya yang memenuhi kehidupan kita, bagaikan diri kita adalah bejana yang kita kosongkan dan kuasa Roh Kudus itu tercurah. Dan bersama dengan para murid Tuhan, mari bersama kita merayakan kehidupan kita, tidak sekedar ini adalah sebuah ritual semata, tapi mari bersama berkarya dengan Roh Kudus dalam dinamika yang luar biasa, dalam gerak yang aktif, dalam tindakan yang nyata. Sekalipun pada saat ini kita ada di antara pandemi COVID-19. Mari bersama di antara tantangan perjalanan kehidupan bagaikan musafir yang harus melanjutkan jalan hidupnya, kita tidak terkungkung dalam kelelahan jiwa kita. Kita telah disegarkan oleh kuasa Roh Kudus yang kita rayakan
turunnya kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta hari ini. Mari kita buka hati kita, mari kita menjadikan diri kita tenang, dan mari kita persilahkan kuasa Roh Kudus memulihkan diri kita. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi sebuah kekuatan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Mari bersama jemaat Tuhan di GKJ Jongkrangan, jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, di hari Pentakosta ini kita menerima aliran hidup yang dari Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Dan mari kita siarkan akan karya itu. Bagikan sang pemazmur mengungkapkan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Selamat merayakan aliran hidup dari kuasa Roh Kudus. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa syafaat, dan di akhir doa nanti bersama kita nyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami, dan saat ini kami merayakan turunnya kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Kami yakin Engkaulah kekuatan kami, sehingga sekalipun kami merasakan kelelahan jiwa, Engkau Tuhan yang menopang, Engkau Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, Engkau Tuhan yang hendak berjalan bersama kami, bagaikan musafir yang harus melanjutkan perjalanan kehidupan. Untuk itu bersama dengan keluarga besar GKJ Jonggrangan, kami hendak mempercayakan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Bersama dengan keluarga, sungguh Tuhan kami bersyukur untuk kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera-Mu, untuk persekutuan kehidupan berkeluarga, untuk ibadah yang kami jalani sebagaimana saat ini. Syukur kepadamu untuk makna cinta kasih para orang tua, untuk setiap kebaikan para adioswo, untuk cinta kasih kehidupan suami istri, untuk setiap kebaikan bagi anak cucu, dalam studi, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pasangan kehidupan. Kami yakin pada saatnya Engkau menuntun kami menyaksikan pernikahan kudus anak-anak kami, dan kami menyerahkan juga keluarga anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah setiap kabar kebaikan yang boleh kami dengar, dan kami yakin pula Engkau menuntun kami untuk mensyukuri setiap kabar kebaikan, sebagaimana kami boleh memaknai setiap peristiwa ulang tahun, dan kami bersyukur Tuhan untuk itu. Demikian juga kami yakin Engkau melawat saudara-saudara kami. Engkau senantiasa mendengar akan setiap seruan permohonan. Engkau Tuhan yang hadir campur tangan memberikan jalan keluar terbaik. Engkau Tuhan yang menghapus duka. Engkau Tuhan yang menghapus setiap air mata. Dan kami yakin di antara pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga boleh Engkau berkati, sekalipun dalam keberagaman kisah yang harus dilanjutkan. Demikian juga Tuhan akan pengharapan pandemi COVID-19 ini berlalu. Biarlah pada saatnya kerinduan kami bersama dengan keluarga besar GKJ Jonggrangan dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kebersamaan kami. Untuk itu Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati majelis gereja dalam setiap pelayanannya, berkati tim ibadah online dalam setiap pelayanannya, berkati kemurahan tangan-Mu untuk boleh senantiasa memperlengkapi, memberkati setiap karya kehidupan dalam kuasa Roh Kudus di keluarga besar GKJ Jonggrangan ini. Demikian juga dalam kebersamaan di kepelbagian dengan masyarakat yang ada di sekeliling di desa Jonggrangan dan sekitarnya. Mampukan kami Tuhan ambil dalam makna kepedulian, di dalam makna kebaikan bagi sekeliling. Mampukan kami Tuhan juga senantiasa menyaksikan akan karya kebaikan-Mu itu dalam kepelbagian yang ada. Bersama juga dengan bangsa dan negara kami, berkati Indonesia, berkati penguasa yang ada di negeri ini, berkati tim medis dalam setiap upaya penanganan akan COVID-19. Berkati bumi kami Tuhan. Di hari Pentakosta ini, umat-Mu di seluruh muka bumi boleh merayakan makna kekuatan yang Engkau curahkan, janji Kristus yang boleh bersemayam dalam diri kami, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami melanjutkan perjalanan kehidupan dalam kekuatan berkat-Mu. Untuk itu, apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Kami haturkan gedung gereja kami dalam pemeliharaan yang dari Engkau. Kami haturkan keberadaan kami masing-masing di dalam kerendahan hati kami. Dan kami haturkan seruan doa kami
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengaturkan persembahan. Persembahan dapat disampaikan melalui yang pertama, melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja. Yang kedua, disampaikan melalui majelis gereja wilayah masing-masing. Yang ketiga, melalui rekening BRI atas nama GKJ Jombrangan dengan nomor yang tertera di layar. Sebagai dasar kita untuk mengumpulkan persembahan diambilkan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam menyampaikan persembahan diiringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang kedua dan ketiga. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan,
yang Kau curahkan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Pemurah, Engkaulah sumber berkat dan sumber hidup kami. Kepadamulah kami membawa persembahan syukur ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Mari bersama kita terima pengutusan dan berkat. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan, dan Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Se